Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, azan Allah wa yakum. Insyaallah seperti biasa di malam Kamis ini, waktu malam Kamis ini kita membahas pembahasan fikih yang kita ikut dari kitab Mulakhas al-Fiqh, ya, dari penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, insyaallah di malam ini kita akan memasuki pembahasan al-qismu tsani, pembagian yang kedua, yaitu wajibatus sholati, kewajiban sholat. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat, ya. Untuk malam ini kita akan membahas wajibatus sholat. Jadi kita harus bisa membedakan antara rukun, wajib, dan sunnah-sunnah. Wahia samaniyatun, dan kewajiban sholat ada 8. Al-awwal, yang pertama, jami'ut takbirati allati fi sholati, ya, ghairu takbiratul ihrami, wajibatun. Jami'ut takbirat, seluruh takbir-takbir allati fi sholati, yang ada di dalam sholat. Ghairi takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, wajibatun adalah wajib sholat. Berarti seluruh takbir intikal, yaitu perpindahan satu rukun ke rukun yang lain, termasuk kewajiban sholat. Takbir ketika ruku, ya, takbir ketika sujud, bangkit dari sujud, ya, kemudian sujud lagi, bangun lagi, itu namanya takbir di dalam sholat selain takbir ihram. Itu hukumnya apa? Wajib. Fajami'u takbiratul intiqali min qubailil wajibi la min qubailil rukni. Maka seluruh takbir intiqal, ya, yang dimaksud tadi perpindahan satu rukun ke rukun yang lain, adalah termasuk dari kewajiban, bukan termasuk dari rukun, ya, bukan termasuk rukun. Asalnya yang kedua, kewajiban yang kedua, at-tasmi'u. Tasmi', apa itu tasmi'? Tasmi' yaitu qaulu, qaulu sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami'a, telah mendengar. Allah liman, kepada siapa, hamidahu, yang memuji kepadanya. Ya. Allah telah mendengar orang yang memuji, maka kita ucapkan apa? Rabbana walakal hamd, wahai Rabb, milikmulah segala pujian. Wa inna yakunu wajiban fi haqqil imami wal munfaridi, dan sesungguhnya ucapan tasmi hanya wajib pada haknya imam dan munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendirian, bukan makmum. Kalau makmum tidak dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah, karena zahir hadis Rasulullah SAW perintahkan faqulu rabbana walakal hamd. Untuk kalian makmum cukup membaca rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau, dan diantaranya mayoritas dari para ulama salafiyah. Adapun Syalbani dalam kitab Sifat Salatnya, beliau tetap mengajukan untuk membaca. Ya. Fa'amal makmum, maka ada makmum fala yaqulu, dia tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, cukup rabbana walakal hamd. Ini sesuai dengan zahir hadisnya. Asal itu kemudian yang ketiga, at-tahmid, yaitu bacaan tahmid. Bacaan tahmid apa? Qaulu rabbana walakal hamd. Yang dimaksud tahmid adalah bacaan rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, milikmulah segala pujian.
Ya. Dan ini lil imam wal makmum wal mufaridi, bacaan ini dibaca oleh imam, oleh makmum dan orang yang sholat sendirian. Ya, setelah mendengarkan bacaan sami Allahu liman hamidah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ya. Jadi kalau kita lihat dari itu hadis, imam yang membaca sami Allahu liman hamidah, berarti makmum membaca rabbana walakal hamd. Ya, jadi bacaan tahmid ini termasuk wajib, ya, bukan fardu ataupun bukan sunnah, tapi wajib. Astagfirullah, albab ikhlas. Ar-Rabi, kemudian yang keempat, qaulu subhana rabbiyal azim, ucapan subhana rabbiyal azim fir ruku'i, di waktu ruku, marratan wahidatan, sekali, ya sekali baca berarti hukumnya wajib. Wa yusanu, dan disunahkan az-ziyadatu, menambahkan ila salasin, sampai 3 kali, hiya adnal kamal, ini di bawah dari kesempurnaan. Ya. Standarnya sempurna itu berapa? 3 kali. Wa ila ashrin hiya a'lahu, dan sampai 10 kali ini merupakan a'lahu, yang paling maksimal, optimal. A'la itu paling. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri misalnya tidak apa-apa. Karena dalam hadis sholat malam Nabi, ruku dan sujudnya panjangnya lama seperti waktu berdirinya. Ya. Kalau sholat jamaah itu jangan sekali-kali lebih dari ini ya. Jadi imam ya kasih makmumnya. Al-khamisu, berarti yang kelima, qauluhu, ucapan subhana rabbiyal a'la fi sujudi, di waktu sujud, ini termasuk wajib yang kelima. Marratan wahidatan, sekali ya, sekali itu yang wajib. Wa tusanu ziyadah, berarti kalau lebih dari sekali hukumnya apa? Sunnah, disunahkan lebih ila salatin, sampai 3 kali. Kemudian asal di yang ke-6, qaulu rabbi firli, ucapan rabbi firli. Baina sajdatain, di antara 2 sujud, berarti di posisi duduk. Jalsah baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Ucapannya apa? Rabbi firli, itu minimal ya. Wahai Rabb, ampunilah aku. Wahai Rabb, ampunilah aku. Berarti isinya apa itu? Doa. Maka sholat secara umum apa nih? Secara bahasa as-sholat itu doa, secara makna doa. Begitu pula sholat secara makna silah, hanya hubungan antara hamba dan Allah SWT. Oleh karena itu dalam bab sholat marid, sholat orang sakit, ada taujihan. Taujihan itu bimbingan. Adalah bagi orang yang sakit, dia tidak memutuskan hubungan dia dengan Allah SWT. Maksudnya apa? Tetap sholat. Mas tokoh semakin tinggi, tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk pada jambin, maka di atas sisi tubuhnya, tidak bisa maka ada dhuhri mustaqiyan secara lengkap, tidak bisa isyarat dengan kepala ketika Rasul sujud, isyarat dengan mata. Ya. Maka selama akal masih ada bersamanya, dia wajib sholat. Ya. Kemudian di antara tausiah di orang sakit itu, dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan rezeki agar diringankan penyakitnya, diringankan. Kemudian apa? Diberikan rezeki sabar dan harapan pahala. Karena tidak sedikit orang ketika sakit hilang sabar. Siapapun itu ya, karena itu jaga. Baik. Kemudian yang ke-7 sekarang. As-sabi, yang ke-7, ada tasyahudul awal. Tasyahud awal ini termasuk wajib ya. Wa huwa yaqula, yaitu ucapan at-tahiyatu lillah. Itu namanya tasyahud. Tasyahud secara makna apa? Tahiyat. Bukan tasyahud itu maknanya itu adalah bersyahadat. Makanya di dalam tasyahud itu ada ucapan nanti apa? Syahadat. Atau bisa lihat at-tahiyatu lillah.
ucapannya semua penghormatan milik Allah. Wassalawatu wa thayyibat, begitu pula salawat atau rahmat dan thayyibat, kebaikan milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Setelah kita menyanjung, memuji, menyampaikan penghormatan kepada Allah, kita kemudian apa? Menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah atas engkau wahai Nabi, rahmat dan keberkahan Allah. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada assalamu alaikum. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada para hamba Allah yang saleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya masuk ke dalamnya kita mengucapkan salam kepada penduduk langit dan penduduk bumi yang saleh. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Mereka mengucapkan salam dan mereka mendoakan mereka. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, inilah namanya tasyahud. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Syekh Shalih Fauzan mengeluarkan pendapat menggerakkan tangan ketika ucapan tasbih penetapan illallah. Yang ini sering kita lihat di kalangan ikhwan kita dari sebelah satu lagi. Jadi mereka menggerakkan tangan ketika illallah. Adapun Syekh Albani dengan riwayat hadis menggerakkan tangan itu dari awal sampai akhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini tasyahud awal. Sampai di sini tasyahud awal. Ya. Tasyahud awal sampai mana? Sampai di sini saja. Tidak sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa barik ala. Itu bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Makanya Imam Nawawi dalam kitab tasyahud awal itu tidak ditakfif, tidak dibikin panjang tapi dibikin ringan sampai syahadat dibikin ringan, tidak dibikin panjang. Nah, terkadang ada sebagian imam yang bahasanya panjang, ini imam bahasanya pelan banget, saya khususnya atau nambahnya banyak. Padahal kaidahnya seperti itu, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Qur'an. Untuk tasyahud itu tidak dibikin panjang tapi dibikin ringan. Awalnya dari kami memerhatikan atau semacam dengan seperti ini dari apa yang telah datang dari Nabi SAW. Karena redaksinya bermacam-macam ya. Ada yang at-tahiyyatu lillah, ada yang at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ya soal. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Qaid. Nanti bisa lihat ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW. Sama itu sahih silahkan. Kemudian asal yang ke-8 al-julusu, yaitu duduk di tasyahudil awal. Untuk tasyahud awal itu bagian dari wajib. Ya, duduknya aja wajib. Duduknya seperti apa? Iftirash, ya, menghamparkan kaki kiri, kemudian didudukin oleh bokong kita dan kita pancangkan kaki yang kanan. Ya, itu namanya iftirash. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi SAW terhadap tasyahud duduk di tasyahud awal itu perbuatan Nabi. Wa mudawamatihi alaihi, dan mudawam, ya terus menerusnya Nabi melakukan duduk di tasyahud awal. Nah, Nabi SAW bersamaan dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aytumuni usolli. Beliau memerintahkan kita akan sholat sebagaimana kita melihat Nabi SAW sholat. Ya. Jadi dalilnya satu perbuatan Nabi, kemudian kedua kebiasaan Nabi seperti itu, yang ketiga apa? Dari perintah Nabi SAW untuk mengikuti beliau sholat. Nah, sekarang kita lihat bahwa taroka wajiban, para siapa yang meninggalkan kewajiban min hadhil wajiban, dari kewajiban ini al-qauliyati yang bersifat ucapan, wal fi'liyati dan bersifat perbuatan, as-samaniyati yang 8. Ya. Masih ingat tadi ya? Ada takbir, kemudian tasmid, tahmid, ada bacaan subhanallah azim, subhanallah a'la, ucapan rabbil fili, tasyahud awal, dan duduk di waktu tasyahud awal. 8 lagi, muta'amidan, dia tinggalkan
secara muta'ammidan, sengaja meninggalkannya. Dia tidak membaca takbir di kol, ya, dia tidak membaca doa zikir tasbihnya ketika rukuk, subhanallah, dia baca syukur, rabbil alamin, dia baca ketika sujud. Sengaja. Kalau orang sholat itu kalau sengaja. Misalkan ada orang rukuk tidak baca zikir, hanya diam saja, sholatnya tidak sah. Kalau sengaja. Li'annahu mutala'ibun fiha, karena dia berarti bermain-main di dalam sholat. Sholatnya ngapain itu tidak baca? Bermain. Wa man tarakahu sahwan, dan barang siapa yang meninggalkannya karena lalai, lupa, atau jahlan, atau dia tidak tahu kalau itu adalah wajib, fa innahu yasjudu lisahwi, maka dia sujud karena lupa. Nah, ini perintah sujud sahwi. Ketika dia lupa melakukan kewajiban, atau termasuk kemarin lupa sebagian rukun, ya. Lupa dari rukun. Kalau rukun yang ketinggalan, maka dia harus mengulang. Atau kalau tidak sah satu rakaat karena ada rukun yang tertinggal, maka dia harus menambah rakaat. Kemudian sujud sahwi. Li'annahu taraka wajiban, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan kewajiban yahrumu tarkuhu, yang haram meninggalkannya. Wajib tidak boleh ditinggalkan asalnya. Fayujbiruhu, maka dia menambahnya atau menyempurnakannya boleh disujud disahwi dengan sujud sahwi. Kalau lupa itu, tapi kalau sengaja ya tidak sah. Berarti yang dianjurkan sujud sahwi itu ketika lupa meninggalkan kewajiban. Ya, ada pun meninggalkan sunnah, ternyata tidak ada ya keterangan seperti itu, kecuali nanti sebagian kita mungkin. Tapi setahu saya tidak kuat benar ini. Baik, kita lanjutkan al-thalits yang ketiga sekarang. Al-qismu tsalits, pembagian yang ketiga. Sunanus sholati, sunnah-sunnah sholat. Wal qismu tsalits, bagian yang ketiga, min af'alin wa aqwalis sholati, min af'ali wa aqwalis sholati, dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan sholat, ghairi ma dzukira fil qismainil awwalaini, selain apa yang telah disebutkan pada dua bagian yang pertama, fil qismaini al-awwalaini. Semua perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan selain yang telah disebutkan rukun dan wajib. Selain dari rukun dan wajib itu namanya sunnah. Sunnah itu hukumnya apa? Sunnah. La tabtulu sholatu bi tarkihi, tidak batal sholat dengan sebab meninggalkannya. Jadi kalau meninggalkannya sholatnya tidak batal. Wa sunnah sholati, dan sunnah sholat itu nau'ani, ada dua macam. An-na'ul awal, yang pertama, macam pertama, sunnahul aqwali, sunnah ucapan-ucapan. Wahiyya katsiratun, dan dia itu banyak. Minha, diantaranya adalah al-istiftahu, doa istiftah. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, kita baca doa istiftah. Allahumma ba'idni, ya, atau Allah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta, ya lain. Ya, Allah akbar kabira wa ta'ala. Ya, itu hukumnya sunnah istiftah. Kemudian wa ta'awudz, bacaan isti'adzah juga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Ada juga yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ketika kita bacakan, maka bacalah isti'adzah. Perintah menunjukkan mana wajib. Nanti bisa lihat di dalam tafsir Muhammad. Baik. Kalau wajib atau meninggalkan berarti sholatnya tidak sengaja batal. Kalau lupa berarti nanti sudah lagi, repot lagi. Sudah saja. Tapi jangan ditinggalkan. Menang sunnah terus tinggalkan. Ya. Wal basmalah, dan termasuk bismillah. Bismillah itu termasuk sunnah. Adapun mazhab Syafi'i cenderung dia mengatakan bagian dari al-Fatihah. Berarti apa?
berarti hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa ta'min dan termasuknya bacaan amin. Amin itu sunnah. Wal qira'atu ba'da al-Fatihah, kemudian membaca Al-Qur'an lagi setelah membaca Al-Fatihah. Berarti bacaan yang sunnah setelah Al-Fatihah. Amin terus baca lagi itu namanya sunnah. Bima tayassara min Al-Qur'ani, dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Apa yang menghafal silahkan dibaca. Di sholatil fajri, dalam sholat fajar, wa sholatil jum'ati, dalam sholat Jumat, wa idi, dalam sholat id, wa sholatil kusufi, dalam sholat gerhana, wa rakaatainil awlayaini, dan 2 rakaat yang pertama, minal maghribi wal isya'i, dari waktu maghrib dan isya' wal zuhri wal asr, dan zuhur dan asr. Itu hukumnya sunnah. Tapi afdal antum mengamalkan sunnah itu jelas. Jadi ini sunnah akwal, sunnah yang bersifat ucapan. Wa min sunanil aqwali qawlu, dan di antara sunnah ucapan lagi adalah ucapan mil'us samawati wa mil'ul ardi atau mil'ahi. Boleh. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu tambahan yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Kalau hamdu tadi wajib. Sebatas itu. Kalau mau nambah mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du itu sunnah. Sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa min al-masyita, dan sepenuh apa yang kau kehendaki, min syai'in, gak dipilih sesuatu setelah langit. Maksudnya disambung, segala puji milik punya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah sepenuh langit dan bumi. Pada qaulihi, setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, itu namanya sunnah. Setelah mengucapkan Rabbana hamdu bil samawati wa bil ardi sunnah. Wa ma zada 'ala al-marratil wahidah fi tasbihi ruku'in wa sujudin, dan apa-apa yang lebih atas satu kali, maksudnya lebih dari satu kali dalam tasbih dan ruku' dan sujud. Ya, tasbihnya ruku' dan sujud. Subhana rabbil azim satu kali wajib. Kalau 3 kali sunnah. Subhana rabbil a'la ketika sujud 1 kali wajib, yang 2, 3 hukumnya sunnah. Wa ziyadatu ala marrah, dan menambah atas 1 kali, lebih dari 1 kali. Fi qouli rabbil firli, dalam ucapan rabbil firli, baina sajdataini, di antara 2 sujud. Rabbil firli, tambah lagi rabbil firli, tambah lagi rabbil firli, berarti yang kedua itu sunnah. Satunya yang wajib. Wa qala, dan ucapan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya, ucapan doa setelah tahiyat akhir ya. Setelah baca shalawat Ibrahimnya ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah masih dajjal. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Sebagian ulama mengatakan apa? Wajib. Karena Rasulullah memerintahkan para sahabat ista'idu min azabil qabr. Kemudian para sahabat berdoa, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ada sebagian orang mengatakan itu wajib. Tapi ini sunnah. Wa ma zada ala dzalika min ad-du'a fi tasyahhudil akhir, dan apa-apa yang lebih ala dzalika atas hal itu min ad-du'a, dari doa fi tasyahhudil akhir, di tasyahud yang terakhir. Jadi doa yang lebih daripada itu di tasyahud akhir itu punya sunnah. Seperti doa yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika dia minta diajarkan Rasulullah doa, Rasulullah ajarkan doa spesial untuk Abu Bakar. Aku tahu siapa Abu Bakar, orang yang manusia terbaik setelah para nabi siapa? Abu Bakar. Ternyata doanya seperti apa? Robbi Robbat Adam. Apa panjang? Ini orang benar di rumah kasih Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan inni. Gimana? Ya apa sih? Ya apa? Ya bukan kan? Biasa kan sama.
dan belum lorong ada sholat. Gimana? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi isi doa itu mengakui bahwasanya beliau orang yang penuh dengan kezaliman. Itu Abu Bakar. Kita siapa? Doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi inti ibadahnya adalah merendahkan diri Allah SWT. Udah terasa hina, merendah diri Allah. Makanya Rasul mengatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang dia tawadhu karena Allah, maka Allah akan diangkat. Jadi barang siapa sombong balik, nanti akan dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang lebih dari itu, dari dua setelah masyarakat itu hukumnya adalah sunnah. Mungkin di antara itu ada yang merugikan doa ini. Allah mahasibni bisa hanya siro ya. Ya Allah bisa pelaku dan saja yang itu penting. Biasanya spiritual itu penting. Karena Rasulullah ditanya ya sosial, bukankah orang itu nanti akan dihisab hanya siro, hisab dan nikah. Oh itu dari kata itu hanya ditampakkan saja. Maksudnya gini, nanti ada seorang mukmin di hari itu Allah Taala akan meletakkan kanatnya, menutupnya, hanya dia dan Allah, tidak dia dapat makhluk. Allah akan meletakkan kanatnya, menjamakan kamu nggak akan berusaha ini, kamu nggak akan berusaha ini. Orang mukmin itu manusia banyak dosa. Akhirnya orang mukmin mengakui, hampir dia menyangka dia akan binasa. Mau dosanya kelihatan semua. Tapi setelah itu Allah bilang apa? Aku telah menutup usaha ketika di dunia dengan orang ini sekarang. Nah itu namanya kisah yang mudah, hanya ditambahkan. Tapi man husibah udhibah, man musikal hisab, man hisab udhibah. Kalau siapa yang dihisab sama Allah pasti tidak. Bagaimana tidak? Dihitung-hitung sama Allah, Allah yang melihat. Jangankan Allah, antum dihitung-hitung sama teman kamu kesalahannya A, B, C, D, gak bingung apalagi kalau tahu kan lebih teliti lagi. Ya, kita anggapnya sholat ternyata sholat kita sekian banyak kesalahan. Ya, makanya kita butuh doa ya Allahumma hasibni hisaban yasir. Dan waktu itu saya dikasih petunjuk Jakarta dan alhamdulillah saya amalkan dan sholat jadi amal jariah beliau. Kemudian warna ustani, macam yang kedua dari macam-macam sunnah ya. Macam yang pertama adalah sunnah aqwal, sekarang sunnahul af'al, sunnah perbuatan. Kalau filiyataini inda takbiratul ihram, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allah Akbar. Mengangkat halwa mengkibai sejajar pundak atau halwa udunai sejajar telinga itu hukumnya apa? Sunnah itu af'alnya, perbuatannya. Wa idzal hawa ila ruku', dan ketika turun untuk ruku' ya. Ketika turun untuk ruku' itu membaca dan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Wa idzal raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku' wa wad'il yadi al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga bagian dari sunnah fi'liyah. Meletakkan tangan di atas tangan kiri di dada itu sunnah fi'liyah. Kalau untuk lepas sah dan salah. Salah sunnah. Tapi sholat tidak meletakkan dia tidak apa-apa. Meletakkan itu sunnah berpahala. Wa wada'ahuma ala sadrihi, dan meletakkan keduanya di atas dada. Atau tahta surati atau di bawah pusar. Jadi meletakkan di atas mana? Dada atau di bawah pusar. Fi halil qiyami, di waktu keadaan berdiri. Jadi kalau letaknya di bawah pusar itu ya itulah fikih. Itu jangan kaget dan orang berbeda. Nanti tanyakan mana gayanya gitu saja. Ketika dia mengatakan ini sunnah, nanti tanya mana gaya.
sesuatu maka mana buktinya. Kalau itu dia mengatakan sunnah, mana dalilnya? Misalkan antum lihat ada orang tangan di sini, dia ada dalilnya mana? Di bawah pusat dalilnya mana? Atau ada orang mentor dalilnya mana? Yang ada dalilnya tentu saja antum kasih usul. Kita harus perhatikan sunnah. Tapi nggak ada dalilnya, ya antum nasihati. Kalau dalam sifat sholat al-bani itu dilihat dari perbuatan seorang imam, gurunya Imam Bukhari yang bernama Ishaq bin Rahawai. Dia sholat meletakkan tangannya di bawah pusat sang imam. Ya. Nah, kemudian dipahami, tidak mungkin seorang imam melakukan sesuatu tanpa ada dasarnya. Tapi itu tidak kuat. Ya, tentu pilih mana? Yang kecil. Nah, biar saya. Baik. Kemudian wa nazar ila mawdi'i sujudi, dan melihat ke tempat sujudnya. Itu bagian dari sunnah. Antum melihat lurus boleh? Boleh. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik berarti lurus. Mana dalil? Ketika Rasulullah sholat ditampakkan kurban surga. Rasulullah masuk ke depan, seolah memetik kurban dari surga. Kalau sahabat kan sholatnya gitu. Setelah selesai Rasulullah menjelaskan bahwasanya tadi ditembakkan buah-buahan surga, membuat tertariknya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata Imam Malik menunjukkan bahwasanya Rasulullah sholatnya tidak melihat ke tempat sujud. Kalau melihat ke tempat sujud, lihat nggak buah surga dia tidak lihat. Ya. Baik, tapi yang kuat itu sunahnya yang itu ya, melihat ke tempat sujud. Terus gimana kalau kita pesankan mata? Boleh nggak? Boleh. Berarti kan nggak sesuai sunnah. Nggak sesuai sunnah berarti ya tidak ada apa-apa, soalnya boleh. Tapi asalnya makruh kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kalau kecuali hajat, misalkan di depan ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan, ada gambar-gambar atau ada tulisan. Nah itu bersama mata untuk menjadi khusyuk, itu kan masalah. Ya. Atau antum saking khusyuknya baca kan, saking khusyuknya baca, karena ketika baca antum terbayang dengan makna ayat seolah ada surga di neraka. Wabatul yadaini ala rukbataini fi ruku', dan meletakkan kedua tangan, watul yadaini, meletakkan kedua tangan ala rukbataini, di atas dua lutut fi ruku' ketika ruku'. Itu pun sunnah. Antum dia meletakkan tangannya tidak apa-apa, sah sholat. Itu sunnah ya. Wa mujafatu batnihi an fakhidhihi, dan merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Jadi perut dan paha itu jangan dirapatkan, nanti sujudnya diperpanjang supaya perut dengan paha itu tidak dekat. Ini harus ada contohnya ini. Ya, saya membayar. Wa fakhidhihi ala satrihi, dan kedua pahanya dari kedua betisnya di sujud. Jadi dua paha dan betis itu harus panjang. Siapa yang menguatkan? Halo. Halo tuh. Depan mas, waktu sekolah. Ayo masuk sana. Pakai dia teman-teman tahu soal mana sih berpahala ya. Antum mau ngomong soal kalau di YouTube. Nah, boleh kali kan. Mereka betul tahu. Coba posisi sujud. Jadi posisinya perut dengan paha itu dijauhkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi posisi paha jauh dari perutnya dan paha jauh dari apa? Betisnya. Ya, jangan dirapatkan. Cuma maksudnya kalau dirapatkan, dirapatkan begini. Nah, itu salah. Itu tidak sesuai sunnah. Kecuali tempatnya terlalu sempit. Itu boleh kan tadi. Ada udur di mana tempat itu. Nah, itu kan ada alasan itu. Cukup mas, jadi mohen. Seperti itu, ini apa? Aku paham kan? Perut dijauhkan dari paha dan paha dijauhkan dari betis. Itu sujud yang sunnah.
Kalau di masyarakat umum kan kadang sebetulnya terlalu rapat itu. Banyak yang belum tahu tentang sunnah itu ya. Wa maddu dhahrihi fi ruku'i mu'tadilan, dan memanjangkan punggungnya di waktu ruku' mu'tadilan dalam keadaan lurus. Jadi ketika ruku' ini gantian atau masih satu orang. Insya Allah berpahala berpahala. Pada ruku' sekarang posisi ruku'. Jadi tangan sunahnya sudah ada. Nah, seperti itu. Atau masih di sini mas. Jadi ini kan posisi sudah lurus nih. Ya, sudah lurus ya. Punggungnya sudah lurus. Wabah ini dalika. Maaf. Kemudian wajah lurus ini ialah dan menjadikan kepalanya itu sejajar. Nah, kepalanya benar. Jadi posisi kepalanya itu harus sejajar dengan punggung. Jangan diangkat ke atas atau kalau menunduk ke bawah tidak boleh. Cukup ya? Oke. Jadi kepalanya nggak mau ke atas nggak boleh. Kalau menunduk juga boleh. Biasanya orang yang mendorong kepalanya itu karena melihat tempat sujud itu biru. Ya dilihat bukan tempat sujud tapi tempat bawahnya. Biar kepalanya itu lurus. Ya. Fala yukhfiduhu, maka dia jangan menundukkan kepalanya, wala yarfa'uhu, dan jangan mengangkat kepalanya. Jangan kepalanya ditumbangkan, jangan diturunkan. Wa tamkinu jabhatihi wa anfihi wa baqiyatil a'dha' min mawdi'is sujud. Wa tamkinu jabhatihi, dan melekatkan dahinya, wa anfihi, dan hidungnya, wa baqiyatil a'dha', dan seluruh anggota min mawdi'is sujud, dari tempat-tempat sujud. Jadi ketika sujud di antara sunnah fi'liyah, yaitu menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai, kemudian kedua tangannya, kedua dan jari-jari kaki. Tujuan. Wahai dalika, dan selain itu min sunnahil aqwal wal afal, dari sunnah-sunnah secara ucapan dan secara perbuatan, bima huwa mufassalan fi kutubul fiqhiyah, itu semua sudah dirinci di dalam kitab-kitab fikih. Karena kita kitabnya mulasas, ringkasan, tapis. Jadi tidak panjang lebar di sini. Tapi soalnya sudah cukup ya. Wa hadis sunnah, dan sunnah ini la yalzamul ityanu biha fi shalat, tidak mewajibkan, mengharuskan atau mewajibkan al-ityanu, melaksanakannya atau mendatanginya biha dengannya fi shalat, di dalam salat. Artinya tidak harus dilakukan. Bal manfa'alaha, barang siapa, atau bahkan manfa'alaha, barang siapa yang melakukannya, atau syai'an minha, atau sebagian darinya, falahu ziyadatu ajrin, maka dia mendapatkan tambah pahala. Nah, tentu kita perlu bantu dalam pahala. Ya. Siapa yang ingat ketika Rasulullah SAW di waktu akhirnya beliau bersabda, dia berpesan, dan sungguh aku akan memberikan royah ini kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat semua tidak tidur. Ngapain? Dia tukun, dia tahaddath, membicarakan siapa orang. Dan para sahabat semuanya ingin mendapatkan bagian. Di waktu-waktunya mereka langsung bergegas menuju Rasulullah. Sehingga Rasulullah tanya, Ali mana? Ali, dia sakit mata. Terus diundang sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah merudah. Ini termasuk apa? Termasuk mukjizat Nabi SAW. Merudah. Kedua matanya dikeluarkan sini. Yang menjadi pembahasan dalam hadis itu, lihat bagaimana para sahabat itu orang-orang yang apa? Sabiqun mutasyawwiqun. Mereka orang-orang yang bersegera dan orang-orang yang rindu dengan kebaikan. Karena apa? Orang yang akan membawa bendera ini orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalau beramal para sahabat, orang yang paling cepat. Ya. Nah, maka sudah selayaknya kita yang mengatakan saya mengikuti manhajnya sahabat. Walladzina tabi'u bi ihsan. Kita mengikuti sahabat yang baik. Maka jangan tinggalkan sunnah. Waman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sunnah, atau ba'daha, atau sebagiannya, fala haraja alaihi,
sunnah seperti keadaannya seluruh sunnah-sunnah ya. Jadi sunnah tidak apa-apa, tinggalkan tidak apa-apa. Tapi dia rugi karena tidak dapat tambahan pahala. Wa min huna, dan di sini la nara mubarriran lima yaf'aluhu ba'dul syabab. Dan di sini kami tidak memandang termasuk kebaikan orang yang baik. Kami tidak melihat orang yang baik. Lima yaf'aluhu ba'dul syabab, terhadap apa yang telah dilakukan oleh sebagian para pemuda. Jadi ya, dia berfatwa menasihati. Aku tidak melihat itu termasuk kebaikan yang dilakukan oleh sebagian para pemuda yang semangat bermengaji. Al-yawma, pada hari ini, minat tasyaddudi, yaitu bersikap ekstrim. Ya, tasyaddud dari kata syiddah. Di amri sunan, dalam urusan sunnah-sunnah. Di sholati, di dalam sholat. Hatta ada bihim hada ila tazayyudi fi tatbiqiha di suratin qaribatin. Sampai terkadang hatta, ya, sehingga terkadang ada dia hatta rubama ada bihim, terkadang ada menggiring dengan mereka hal ini, ya, karena tasyaddud tadi, karena ekstrimnya, sampai membuat dia tergiring ila tazayyud, untuk berlebihan fi tatbiqiha, di dalam mempraktikkan sunnah di suratin qaribatin, dengan bentuk yang aneh. Karena pengen praktikkan sunnah satu ya, ya, kelebihan. Atau yang gini sampai gini terus boleh, itu kelebihan juga. Tapi ada juga yang mengurangi, harus sebentar, itu juga mengurangi, tidak sampai ke pundak, hanya sampai sini. Ini juga salah. Ada yang kelebihan, ada yang mengurangi. Jafa dan apa? Ada ifrad dan tafrid. Ada yang kelebihan, ada yang mengurangi. Itu salah semua. Ka'ayyahniya ahaduhum ra'sahu fil qiyam. Contohnya ayyahniya, menundukkan. Ahaduhum, salah satu dari mereka, ra'sahu, kepalanya, fil qiyam, ketika berdiri. Itu dulu pada itu sujud ini, ya. Kan sunnahnya melihat tempat sujud, tapi dia sambil nunduk gini. Ya, itu termasuk kelebihan. Atau bingung. Jadi biasa saja, untuk tekan terus. Pandangan matanya saja, jangan kepalanya seperti ini. Kepalanya. Ya, kalau ada teman diingatkan ya, atau mungkin saya sendiri. Ila qaribin minar ruku', hampir mendekati ke ruku'. Kepalanya apa tadi? Menunduk di waktu berdiri sampai hampir mendekati ruku'. Wa yajma'u yadayhi ala taqrati nahri, kemudian mengumpulkan kedua tangannya di atas taqrah nahri, yaitu tulang bawah leher. Tulang bawah leher sini. Allah Akbar. Sampai di sini. Dan kadang melihat anak-anak seperti ini ya, syakab kata saya. Nah, ada seperti itu ya. Kalau dulu saya pernah lihat. Badalan min wad'ihima ala sadrihi, sebagai ganti meletakkan keduanya di atas dadanya, atau tahta suratnya, atau di bawah pusarnya. Dia berlebihan di sini, bukan di dada, bukan di bawah pusar, tapi malah di bawah tenggorokan. Karena Allah dari sunnah sebagaimana dicontohkan atau telah datang sunnah dengannya. Wa tasyadduduhum fi sya'ni sutra, kemudian ekstrim mereka dalam urusan sutra. Antara sutra, repot ya. Ya memang sunnah, sebagaimana macam sampai kemudian misalkan orang sudah tertidur jalan-jalan uangnya sutra. Ya, nah itu termasuk kelebihan. Kalau orang awam lihat, apa yang terjadi? Dianggapnya orang ini banyak sholat, jalan-jalan. Aliran sesat. Banyak negara ini membatalkan sholat, karena orang yang tidak tahu. Hatta inna ba'dhum yatrukul qiyam fi shaff, sehingga sebagian di antara mereka meninggalkan berdiri di shaff. Dia tidak mau berdiri di shaff, menyori tembok perempuan. Kadang sampai meloncatin orang-orang ya. Sunnah, malah mencegah. Lihatnya nafilah untuk menjalankan yang sunnah. Kan itu tidak boleh melangkahi pundak orang, itu tidak boleh. Pengen untuk melaksanakan sholat sampai dia sudah ada melangkahi pundaknya orang, itu keliru. Wayat dia ila makan di akhir, kemudian dia berpindah ke tempat lain, dari sini lari ke sana.
misalkan yabhathu fi an sutratin, dia mencari sutra. Wa kadza madda ahaduhum ra'sahu ila amami, tapi jangan terus meremehkan juga. Ada sutra tak apa-apa, tidak seperti itu. Tetap kita nyari sutra, tapi jangan berlebihan itu. Bisa ke depan kan? Kalau harus muter-muter dulu ke depan saja dulu. Atau misalkan ada orang lagi dulu, atau ke belakang, di belakangnya orang lagi dulu, tidak masalah. Atau misalkan antum di masjid besar sudah ada tanda-tanda itu, ada tanda soft itu, antum bisa menggunakan tanda itu, tidak masalah. Jadi jangan kelebihan, tapi tetap harus memperhatikan sutra itu. Hatta idza ba'dhum yatrukul sampai mana ya? Wa kadza madda ahaduhum ra'sahu ila amamin wa rijlaihi ila khalfin fi sujud. Ini kelewatan juga. Demikian pula madda ahaduhum, salah satu di antara mereka itu memanjangkan ra'sahu, kepalanya, ila amamin, ke depan, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, ila khalfin, ke belakang, fi sujud. Jadi kayak orang mau tiduran. Dulu mau ke depan, ke sujud, terus ke belakang. Ini juga salah. Sampai ada yang bilang ini sholat kayak apa nih? Kayak biawak ya. Ya salah dia, salah dia yang menimbulkan fitnah ya. Ada orang sholatnya sujud kayak biawak, salah dia. Makanya jangan berlebihan dalam mengamalkan sunnah. Akhirnya menimbulkan fitnah. Orang itu yang biasa-biasa saja makanya dakwah itu, baik itu dengan lisan atau dengan hati, itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Apa yang kita tahu suatu kebenaran tidak mesti disampaikan, dia dulu orangnya. Makanya dalam Sahih Bukhari ada yang mengatakan hadis sunnah, di mana kita berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar pemahamannya. Atau sampaikan saja, ini sunnah yang tidak selesai, jadi kalau sunnahnya berarti tidak selesai. Tidak usah bingung orang-orang yang baru belajar. Ya. Nah kalau sudah kokoh, sudah matang, ya itu dari nanti kita baru tambah. Baik. Nah kemudian hatta yusbiha kalqus, sampai dia itu menjadi seperti busur, au qariban minal, apa itu? Mumbatih ya. Atau dia itu hampir minal mumbatih, tertelungkup, seperti orang yang mumbatih, tertelungkup, seperti orang hampir tertelungkup karena saking panjangnya kepala dan kadang ke belakang sujudnya ini. Wa kadza fahaja ahaduhum rijlaihi fi halil qiyam. Begitu pula salah satu dari mereka itu apa itu? Mengkangkang, apa itu? Kedua kakinya itu mengkangkang ketika posisi berdiri, terlalu lebar kakinya, mengkangkang. Baca rapatnya Sofyan. Enggak mesti berdiri dengan mengkangkang terlalu lebar kakinya, tidak sejajar dengan bahu, tapi mengkangkang itu. Ya. Ila hatta yabiqu alaman bicara, sampai membuat sempit orang yang ada di sampingnya. Sampai orang kesempitan gara-gara itu kaki mengkangkang itu. Wahai sifatun gharibatun, ini sifat yang aneh, sifat-sifat yang aneh, nyeleneh. Rubbama tu'addi bihim ila al-ghulu al-mamqudi. Terkadang ini mengakibatkan kepada hulu, yaitu berlebihan al-mamqud yang dibenci oleh Allah SWT. Karena Pak ibadah sudah disukai, ternyata apa? Dibenci sama Allah SWT. Wa nas'alullah lana wa lahum at-taufiq lil haqqi wal amal bihi. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kita dan mereka semua kaum mukminin agar diberikan taufik Allah Ta'ala